Episode dibuka dengan seorang pria bernama Pak Bongpal yang baru bangun tidur. Namun ketika sedang di kamar mandi, tiba-tiba saja pintunya terbuka sendiri. Dan ternyata ada hantu wanita yang mencoba untuk mengganggunya. 너 나 봤지? 참참참. Dan karena kesal, Bongpal pun langsung saja memukulnya. Dan ternyata Bongpal ini bisa melihat hantu. Namun kemampuannya itu membuat Bongpal merasa terganggu. Oleh karena itu dia pun bekerja sebagai pengusir hantu untuk mengumpulkan uang sebanyak 100 juta won hanya untuk mengoperasi matanya agar tidak bisa melihat hantu lagi. Dan Bongpal juga merupakan seorang mahasiswa. Tapi Bongpal lebih suka sendiri daripada berkumpul dengan temannya. Karena hal itu membuatnya merasa lebih tenang dan tentu tidak ingin dianggap aneh oleh temannya. Meskipun begitu, namun Bongpal selalu memperhatikan seorang wanita yang sangat cantik bernama Suyun. Tapi saat sedang asik melihatnya, Bongpal didatangi oleh seniornya bernama Chongsang dan juga Inrang, di mana mereka ini mempunyai sebuah klub bernama Ghostnet, yang dimana kegiatannya sering memburu hantu. Oleh karena itu, mereka mengajak Bongpal untuk bergabung dengan klubnya. Namun Bongpal pun tidak tertarik sama sekali. Dan ketika mereka pergi ke base camp, ternyata base camp mereka akan ditutup oleh pihak kampus. Itu karena anggota klub mereka hanya ada 2 orang. Sedangkan jika tidak ingin base campnya ditutup, mereka pun harus mempunyai anggota minimal sebanyak 4 orang. Ditambah lagi ternyata mereka pun belum membayar biaya sewanya. Dan tentu hal itu membuat mereka merasa kesal. Di tempat lain ada seorang biksu bernama Yungchol yang bekerja sebagai pengusir hantu. Dan Yungchol tinggal bersama dengan Bongpal. Malam harinya Bongpal mendapat pekerjaan untuk mengusir hantu di sekolah SMA wanita. Karena bayarannya sangat mahal, tanpa pikir panjang Bongpal pun langsung pergi. Namun ketika akan pergi, Yungchol meminta pada Bongpal jangan pernah mengusir hantu lagi, dikarenakan hal itu sangatlah berbahaya. Sehingga Bongpal beralasan bahwa dia akan pergi untuk belajar. Dan ternyata mereka juga sedang ada di SMA yang sama. Tentu saja hanya untuk mencari hantu. Tapi meskipun tertarik dengan hantu, mereka ini sangatlah penakut. Kemudian Bongpal masuk ke dalam dan melihat seorang murid wanita bernama Yunji. Namun tiba-tiba saja Yunji menghilang begitu saja. Dan ya, hal itu membuat Bongpal cukup terkejut. Karena ternyata Yunji adalah hantu. Bongpal pun mengira kalau Yunji adalah hantu yang harus dikalahkan, sehingga dia pun langsung menghajarnya. Dan ya, ternyata Yunji sangatlah kuat, sehingga Bongpal dibuat babak belur olehnya. Pagi harinya Bongpal bersama Yungchol ada tugas untuk mengusir hantu. Namun ternyata kemampuan dari Yungchol untuk melihat hantu sudah hilang, sehingga Bongpal pun membantunya. 애기 동자야, 애기 동자. Malam harinya mereka kembali datang ke sekolah untuk merekam hantu. Dan tidak lama Bongpal datang untuk membalas kekalahannya kemarin dari Yunji menggunakan senjata milik Yungchol. Namun tetap saja lagi-lagi Bongpal pun dibuat kerepotan oleh Yunji. Hingga tak sengaja mereka terjatuh dan membuat mereka saling berciuman. Dan ternyata hal itu membuat Yunji sedikit ingat tentang kematiannya. Karena semenjak mati Yunji tidak ingat apapun, bahkan dengan cara kematiannya. Tentu hal itu membuat mereka jadi salah tingkah. Dan Yunji merasa kesal pada Bongpal itu karena baru kali ini Yunji berciuman. Sementara itu mereka dikejutkan dengan melihat hantu yang langsung mengejar mereka, di mana hantu itu dulunya seorang guru yang mati karena mengintip murid wanita yang sedang di toilet. Bongpal dan Yunji yang melihat hantu itu ikut lari karena sangat ketakutan. Kemudian hantu itu pun melihat Yunji yang sedang sendiri dan akan menyerangnya. Sedangkan mereka berhasil keluar dengan selamat.
Tapi Bongpal yang tidak tega kepada Yunji memutuskan untuk kembali menolong Yunji yang sedang dihajar oleh hantu itu. Tidak lama Bongpal datang dan langsung saja menghajarnya. Namun apalah daya, Bongpal bukanlah tandingannya. Sampai-sampai Bongpal malah meminta maaf. Tapi ternyata itu hanyalah trik untuk mengalihkan perhatiannya. Alhasil mereka pun bisa mengalahkan hantu itu dengan saling bekerja sama. Dan hal itu membuat Bongpal menyadari bahwa Yunji yang telah memesan jasanya untuk mengusir hantu. Alhasil Bongpal menagih uangnya kepada Yunji. Dan ya, dikarenakan Yunji hanyalah hantu yang sangat amat cantik sekali, otomatis dia pun tidak punya uang untuk membayarnya. Hal itu pun membuat Bongpal merasa kesal. Kemudian Yunji bertemu dengan teman hantunya bernama Yungja, di mana Yungja selalu menggoda pria yang dia sukai. Yunji pun mengatakan tidak sengaja telah mencium seseorang, yang membuat ingatannya mulai kembali. Namun sekarang Yunji malah tidak ingat lagi. Alhasil Yungja menyarankan Yunji untuk kembali menciumnya. Dan besok harinya ketika Bongpal akan pulang, dia pun melihat seorang ibu yang sedang bersama dengan anaknya. Dan hal itu membuatnya kembali teringat akan masa lalu, di mana Bongpal melihat bayangan hitam ada di belakang ibunya. Dan ternyata bayangan hitam itu mendorong ibunya ke jalan. Alhasil ibunya tertabrak oleh mobil dan langsung meninggal. Semenjak saat itu Bongpal bisa melihat hantu. Dan hal itu membuatnya dijauhi oleh temannya karena dianggap anak yang aneh. Jadi itulah alasannya kenapa Bongpal lebih suka sendiri. Dan ketika pulang ternyata Yunji sudah menunggunya. Tentu hal itu membuat Bongpal merasa kesal. Namun tanpa basa-basi Yunji pun langsung saja celemut. Dan iya, tidak semudah itu hantu manis. Alasan Yunji ingin mencium Bongpal karena dia ingin tahu tentang kematiannya. Tapi Bongpal menolaknya karena semalam Yunji telah menipunya. Tapi Yunji pun tidak akan menyerah untuk bisa mencium Bongpal. Dan dari sinilah Yunji terus mengikuti Bongpal kemanapun dia pergi. Bahkan Yunji ikut ke kampus agar bisa terus bersama dengan Bongpal. Dan di sini ada seorang dosen bernama Haesong, di mana Haesong adalah dokter hewan yang mengajar sebagai dosen pengganti. Dan tentu hal itu membuat para mahasiswi langsung senang. Yunji pun yang tahu kalau Bongpal suka pada Suyun, langsung saja mengangkat tangannya Bongpal untuk membantu Suyun membuat laporan. Meskipun merasa kesal, namun Bongpal sangat senang karena bisa dekat dengan Suyun. Semenjak saat itu hubungan Yunji dan Bongpal semakin dekat. Namun terkadang Bongpal pun merasa kesal kepada Yunji. Singkat waktu, malam pun datang. Di tempat penginapan ada seorang pria yang sedang tidur. Namun tiba-tiba saja ada hantu yang mengganggunya. Besok harinya Yungchol pun melihat sekelompok ibu-ibu yang sedang bergosip. Ternyata pria yang semalam diganggu oleh hantu sudah meninggal. Hal itu membuat Yongchol merasa penasaran dan langsung pergi ke sana. Dan dari kejadian semalam membuat penginapannya menjadi sepi. Hal itu pun membuat pemiliknya merasa kesal dan tidak lama bertemu dengan Yongchol. Si ibu pun tahu pada Yongchol karena dulu sangat terkenal dengan keahliannya sebagai pengusir hantu. Sehingga si ibu menyuruh pada Yongchol untuk mengusirnya. Ya, meskipun sekarang si ibu pun merasa ragu kepada Yongchol. Kemudian Yongchol pun akan masuk ke dalam. Tapi sialnya belum juga masuk, hantu itu langsung menariknya. Sementara itu, Chongsang dan Irang merasa curiga kepada Bongpal yang bisa melihat hantu. Itu karena tanpa disengaja mereka melihat Bongpal yang sedang bicara sendiri dan kembali mengajak Bongpal untuk bergabung dengan mereka. Tapi tetap saja Bongpal tidak berminat untuk bergabung. Singkat waktu, malam pun datang. Yongchol pulang dengan wajah babak belur akibat dihajar oleh hantu. Bongpal sempat bertanya namun Yongchol tidak menjawabnya. Dan tiba-tiba saja dia mencium sesuatu.
Hal itu sempat membuat Bongpal merasa cemas. Takutnya Jungchol tahu di rumahnya ada hantu. Dan ternyata Jungchol mencium aroma masakan yang dibuat oleh Bongpal. Alhasil mereka pun langsung makan. Dan ternyata hal itu membuat Yunji merasa lapar. Singkatnya, ketika Bongpal sedang tidur, inilah saat yang tepat bagi Yunji untuk mengambil kesempatan, yaitu mencium Bongpal. Dan ya, hal itu membuat Bongpal pun terbangun. Dan tentu merasa kesal pada Yunji yang mencoba untuk menciumnya. Besok paginya Bongpal mendapat telepon yang memintanya untuk mengusir hantu di tempat penginapan. Dan dengan senang hati Bongpal pun menerimanya. Tapi lagi-lagi mereka yang melihat Bongpal bicara sendiri semakin yakin kalau Bongpal bisa bicara dengan hantu. Bahkan malam harinya mereka pun mengikuti Bongpal ke tempat si ibu untuk mengusir hantu. Nantinya mereka akan merekamnya untuk disiarkan langsung, supaya klub mereka semakin terkenal. 시작합니다. 자, follow me. Kemudian Bongpal langsung masuk untuk mengusir hantunya. Sedangkan Yunji pergi ke belakang dan menemukan pisau yang masih terdapat darahnya. Kemudian Bongpal membuka lemarinya dan ternyata kosong, namun tiba-tiba di sini Bongpal pun bisa melihat bagaimana wanita ini mati. Ternyata dulunya dia korban KDRT dari suaminya dan dimasukkan ke dalam lemari. Dan ternyata suaminya juga sudah mati. Dan Bongpal pun harus melawannya. Secara bersamaan Jungchol datang untuk mengambil senjata miliknya yang tertinggal. Namun karena takut dia pun tidak jadi untuk mengambilnya. Bongpal pun masih berusaha untuk melawan hantu yang lebih kuat darinya. Dan sambil bersembunyi mereka pun merekam semuanya. Kemudian Yunji datang untuk membantu Bongpal, sehingga mereka pun saling bekerja sama untuk mengalahkannya. Di sini Yunji melihat tanda merah di bagian perut hantunya, karena ternyata dulunya dia dibunuh oleh temannya sendiri menggunakan pisau pada bagian perutnya. Dan tanda merah itu adalah kelemahannya, sehingga Bongpal pun bisa mengalahkannya. Sekarang hantu wanita ini bisa bebas dan bisa kembali dengan tenang ke tempat asalnya. Kemudian Bongpal menemukan senjata milik Jungchol dan langsung membawanya. Kemudian Bongpal bertanya pada Yunji alasan mengikutinya. Yunji mengatakan semenjak mati 5 tahun yang lalu, dirinya pun tidak punya ingatan tentang masa lalu. Bahkan tidak tahu kenapa dirinya bisa mati. Tapi untuk pertama kalinya setelah 5 tahun, Yunji pun mulai mengingatnya sekilas saat berciuman dengan Bongpal. Dan semenjak saat itu, Yunji pun ingin kembali mencobanya. Namun anehnya, ciuman itu tidak membuat Yunji bisa kembali ingat dengan masa lalunya. Yunji pun hanya terdiam dan langsung pergi begitu saja. Sementara itu di tempat lain, ada seorang penyanyi wanita bernama Nonamis, di mana dia pun selalu dibully oleh para haters. Dan karena tidak tahan lagi, dia pun memutuskan untuk mengakhiri hidupnya sambil merekam dengan ponselnya. Singkat waktu, pagi pun datang. Dengan kemampuan dari Yunji untuk melihat kelemahan dari hantu, mulai sekarang mereka pun akan bekerja sama. Dikarenakan Yunji harus melunasi semua hutangnya kepada Bongpal sebanyak 10 juta won. Sementara itu, Chongsang sangat marah karena akunnya dibajak oleh orang lain yang bernama Sadako, di mana Sadako menggunakan akun tersebut untuk berkomentar negatif pada Nonamis. Namun ternyata dari perbuatannya itu,
dia pun dibayangi oleh hantu Nonamis. Dikarenakan Sadako selalu menghinanya menggunakan akunnya ataupun akun milik orang lain. Alhasil dia pun harus mati oleh hantu Nonamis. Sementara itu, Yunji meminta pada Bongpal untuk membantunya belajar. Yunji beranggapan mungkin saja dengan belajar, dirinya bisa kembali ke tempat asalnya sebagai hantu yang baik. Dan kemudian mereka pun pergi untuk belanja makanan. Yunji pun yang ingin daging memaksa Bongpal untuk membelinya. Bukan hanya itu saja, Yunji meminta pada Bongpal untuk membelikannya baju baru. Namun Bongpal menolak untuk membelikannya dan hal itu membuat Yunji merasa kesal. Di lain tempat, mereka yang kesal pada Sadako langsung pergi ke rumahnya. Namun ketika masuk, mereka pun sangat terkejut melihat Sadako telah mati dengan sangat mengenaskan. Dan ternyata hantu Nonamis membunuh setiap orang yang telah menghinanya. Tentu hal itu pun membuat Chongsang sangat amat ketakutan, dikarenakan akun miliknya pernah dibajak oleh Sadako untuk menghina Nonamis. Alhasil Chongsang pun dihantui oleh Nonamis. Inrang yang kasihan pada sahabatnya meminta bantuan pada Bongpal untuk membantu Chongsang. Dan ya, untungnya Yunji datang untuk menolong Chongsang. Yunji pun mencoba untuk menyadarkan hantu Nonamis. Tapi Nonamis yang sangat marah tidak peduli sama sekali dan langsung menghajar Yunji. Akhirnya Bongpal pun datang untuk membantu Yunji dan langsung menghajar Nonamis. Hingga akhirnya mereka pun berhasil mengalahkannya. Sementara itu, Haesung melihat Yeonju sedang memberi makan kucing. Tapi ketika Haesung akan memegangnya, kucing itu pun malah mencakar tangannya. Malam harinya, Bongpal melihat Yunji yang sedang tidur, merasa kasihan. Apalagi Yunji telah membantunya untuk mengalahkan hantu Nonamis. Sehingga Bongpal pun membelikan gaun yang diinginkan oleh Yunji. Dan Bongpal membakar gaun itu agar bisa dipakai oleh Yunji. Dan ya, hal itu membuat Bongpal langsung terpesona. Sementara itu, Yeonju kembali untuk memberi makan kucingnya. Namun Yeonju sangat amat terkejut melihat induk kucingnya telah mati. Dan ya, mungkinkah Haesung yang telah membunuh kucing tersebut? Dikarenakan tangannya terdapat bekas cakaran dari kucing yang sangat banyak. Besok harinya, Bongpal menagih hutang pada Chongsang dan juga Inrang atas bayaran pengusiran hantu sebesar 1 juta won. Namun apalah daya, mereka pun tidak punya uang untuk membayarnya alias kere. Dan anehnya ketika sedang di kampus, Haesung seperti menghindari Yunji. Dan hal itu membuat Yunji merasa heran apakah mungkin Haesung bisa melihatnya. Tapi tentu saja Bongpal tidak percaya. Sementara itu Yeonju bertemu dengan Suyun. Tapi ketika Yeonju melihat Haesung, dia pun kembali teringat saat malam kucingnya mati. Dan ya, ternyata benar saja. Dengan penuh amarah, Haesung pun membunuh kucing tersebut. Dan hal itu membuat Yeonju sangat ketakutan bahkan sampai sekarang. Tapi saat pergi tanpa disengaja pulpennya terjatuh. Dan ternyata pulpen itu milik Haesung yang terjatuh saat membunuh kucingnya. Sehingga Suyun pun langsung saja memberikan pulpen itu pada Haesung, sambil mengatakan pulpen itu ditemukan oleh Yeonju. Sementara itu, teman Yungchol bertanya tentang ayahnya Bongpal. Yungchol mengatakan bahwa ayahnya Bongpal sedang mengejar hantu yang dulu telah membunuh istrinya. Tapi Yungchol pun sempat merasa cemas. Itu karena belum ada kabar dari ayahnya Bongpal. Malam harinya, Bongpal mengajari Yunji berbagai mata pelajaran agar nantinya Yunji bisa pergi dengan tenang. Namun Yunji pun malah tidak bersemangat dan ingin pergi dengan alasan perutnya sedang sakit.
Tapi Bongpal mencegahnya karena mana mungkin hantu sakit perut dan meminta agar Yunji belajar dengan serius. Tapi pada akhirnya Yunji pun malah tertidur. Sementara itu mereka pergi ke tempat pemandian air panas. Namun terlihat tempat ini sangatlah sepi. Bahkan tidak ada satupun pengunjung yang datang selain mereka. Namun mereka pun malah tertidur di dalam ruangan. Dan untungnya Chongsang berhasil keluar dengan selamat. Pagi harinya Yunji masuk ke dalam ruangan yang terdapat barang peninggalan milik ibunya Bongpal. Yunji pun sangat tertarik dengan sandal milik ibunya Bongpal. Tapi Bongpal pun yang tahu tentu saja sangat marah kepada Yunji. 귀신 주제에 사람인 척하지 마. 왜 저렇게 화를 내? Dan ketika di kampus mereka pun malah bertemu dengan Bongpal. Alhasil Bongpal mengejar mereka untuk menagih hutangnya. Chongsang meminta para Bongpal agar memberikannya waktu selama 2 bulan. Tapi Inrang pun berjanji akan membayar hutangnya dalam waktu 2 hari. Dan di sini Bongpal merasa sangat kesepian karena biasanya di sampingnya selalu ada Yunji. Dan hal yang sama pun dirasakan oleh Yunji. Tapi malam harinya Bongpal yang merasa kasihan kepada Yunji memasak makanan kesukaan dari Yunji. Dan ujung-ujungnya mereka pun makan bersama. Kemudian Chongsang menelepon Bongpal dan mengajaknya untuk bertemu. Di sini mereka pun mengajak Bongpal untuk mengusir hantu di tempat pemandian dengan bayaran sebesar 3 juta won. Dan di sini Yunji pun malah terlalu banyak minum. Alhasil saat mengusir hantu dia pun malah tertidur. Ternyata hantu itu malah datang kepada Yunji yang sedang tidur. Tapi untungnya Bongpal keburu datang untuk menolong Yunji. Namun mereka berdua pun sangat kewalahan untuk melawannya, dikarenakan hantunya yang sangat subur. Tapi untungnya Yunji pun mengetahui kelemahannya. Alhasil Bongpal pun berhasil mengalahkannya. Namun ketika pulang Yunji masih dalam keadaan mabuk. Dan hal itu membuat Bongpal merasa kesal dengan tingkah Yunji yang sangat manja. Alhasil Bongpal langsung menggendongnya. 나 아파. 안 갈 거야. 갑시다. Sementara itu ketika Yeonju akan pulang, tiba-tiba saja Haesong datang. Tentu hal itu membuat Yeonju sangat ketakutan dan mencoba untuk kabur. Namun apalah daya Haesong berhasil menangkapnya dan tanpa ampun langsung membunuhnya. Pagi harinya mereka merasa sangat senang karena berhasil mengusir hantu di tempat pemandian. Oleh karena itu mereka pun akan bekerja sama dengan Bongpal untuk mengusir hantu agar mereka bisa mendapatkan uang dengan cepat. Jadi Chongsang dan Irang bertugas untuk mencari klien, sedangkan Bongpal bertugas untuk mengusir hantunya. Sementara itu Bongpal semakin hari semakin dekat dengan Yunji. Bahkan saat ada yang ingin duduk di sebelah Bongpal, dia pun beralasan sudah ada yang menempatinya. Kemudian saat di kampus, Chongsang menjelaskan pada Bongpal bentuk kerjasamanya. Dan karena sama-sama menguntungkan, Bongpal pun setuju. Namun dia tetap tidak akan bergabung dengan klub mereka. Namun mereka pun tidak akan menyerah begitu saja. Sehingga mulai mencari cara agar Bongpal mau bergabung dengan Ghostnet. Dan mereka pun menyadari kalau Bongpal suka kepada Suyun. Sehingga Chongsang punya rencana agar Bongpal mau bergabung dengan mereka. Tapi ternyata kedekatan Bongpal dengan Soyun membuat Yunji mulai cemburu. Itu artinya sekarang Yunji mulai suka kepada Bongpal. Kemudian Haesung bertanya tentang kehidupan Bongpal. Namun hal itu malah membuat Bongpal merasa tidak nyaman sehingga dia pun langsung pergi.
Dan hal itu pun membuat Yunji semakin suka kepada Bongpal dan tentu menjadi salah tingkah. Sementara itu mereka pun bertemu dengan Suyun karena tahu kalau Bongpal suka kepada Suyun. Oleh karena itu mereka mengajak Suyun untuk bergabung dengan klub mereka. Dan tanpa diduga Suyun pun mau bergabung dengan mereka. Sementara itu Haesung sedang membuka album foto. Dan anehnya ternyata di album itu ada foto Bongpal bersama orang tuanya. Dan di sini Bongpal kembali mengajari Yunji belajar. Namun bukannya belajar, Yunji malah memandangi Bongpal. Dan ternyata Haesung pun ada di luar. Di tempat lain, seorang pria yang sedang tidur merasa terganggu dengan suara anak kecil di rumah sebelahnya. Dan karena merasa kesal, dia pun mendatangi rumahnya. Namun ketika masuk, alangkah kagetnya, ternyata itu suara hantu anak kecil. Besok harinya mereka pun menjemput Bongpal untuk mengusir hantu di apartemen yang semalam. Dan ketika sampai, Bongpal melihat seorang wanita sedang gelisah galau merana. Kemudian Bongpal bersama Yunji masuk ke dalam apartemen tersebut. Dan mereka pun melihat banyak sekali gambar di tembok, serta tulisan "Aku membencimu ayah." Hingga tak lama Bongpal mendengar suara dari dalam lemari. Dan ya, hal itu membuat Bongpal cukup terkejut. Hingga tak lama Bongpal pun mendengar suara anak kecil. Hantu anak ini merasa sangat ketakutan sehingga dia pun langsung kabur. Namun ketika berhasil tertangkap, hantu itu malah menggigit tangan Bongpal. Hingga akhirnya mereka pun memutuskan untuk pulang. Dan di sini Chongsang pun mengatakan kalau Suyun telah bergabung dengan Ghostnet. Tentu hal itu membuat Bongpal sangat terkejut. Dan pada akhirnya Bongpal pun memutuskan untuk bergabung agar bisa terus bersama dengan Suyun. Dan ternyata anak ini meninggal karena disiksa oleh ayah tirinya yang kerjaannya hanyalah mabuk. Dan ketika ibunya akan menolong anaknya, tanpa sengaja dia pun malah membunuh suaminya. Dan ternyata wanita yang Bongpal lihat adalah ibu dari si anak tersebut. Bongpal yang penasaran pun langsung kembali untuk menolong hantu anak itu, yang sekarang sedang bersembunyi karena dicari oleh hantu ayah tirinya. Bongpal yang melihatnya tidak tinggal diam dan langsung menghajarnya. Tapi Bongpal sempat kewalahan dan dia pun hampir saja mati. Namun untungnya Yunji datang untuk menolong Bongpal. Dan ketika Bongpal sedang menghajarnya, Bongpal pun kembali teringat dengan kematian ibunya. Dan tentu hal itu membuat Bongpal semakin emosi. Kemudian mereka mengantarkan hantu anak itu untuk bertemu dengan ibunya. Dan tentu ibunya pun merasa sangat sedih. Sehingga dia pun meminta maaf dikarenakan tidak bisa menjaga anaknya dengan baik. Dan hal itu pun membuat Bongpal kembali teringat pada ibunya. Singkat cerita, ketika Bongpal sedang tidur, dia pun bermimpi tentang masa kecilnya yang selalu dijauhi oleh temannya, dikarenakan Bongpal anak yang aneh. Sampai-sampai Bongpal pun menangis, dan Yunji pun yang melihatnya merasa sangat sedih. Singkat waktu, pagi pun datang. Tanpa disengaja ada seorang pria menemukan mayat wanita di hutan yang terkubur oleh daun. Dan ya, ternyata mayat itu adalah Sonju yang sebelumnya dibunuh oleh Haesung. Namun polisi pun merasa aneh dengan bekas luka di lehernya. Itu karena seperti bukan dilakukan oleh manusia.
Sementara Bongpal akan pergi untuk memperingati hari kematian ibunya. Dan seperti biasa Yunji akan ikut kemanapun Bongpal pergi. Namun Bongpal pun merasa sangat sedih karena merindukan ibunya. Ditambah lagi sekarang Bongpal tidak tahu ayahnya ada di mana. Tapi untungnya ada Yunji yang selalu menghibur Bongpal. 재밌잖아. 하나만 더 맞춰봐. Chongsang dan Irang melihat klub lain akan pergi piknik. Sehingga mereka pun akan pergi piknik bersama klubnya untuk merayakan anggota barunya. Oleh karena itu mereka meminta pada Suyun untuk ikut piknik dengan mereka. Agar Bongpal pun mau ikut juga. Dan ternyata Suyun pun akan ikut dengan mereka. Sementara itu ketika sedang berdua, ada daun yang jatuh di rambut Yunji. Dan saat Bongpal mengambilnya seketika wajah dari Yunji jadi merah. Sekaligus membuat Yunji semakin suka. Singkatnya mereka pun mengajak Bongpal untuk pergi piknik. Awalnya Bongpal menolak untuk ikut. Tapi saat tahu Suyun akan ikut, Bongpal pun akan ikut dengan mereka. Dan hal itu membuat Yunji merasa kesal. Besok harinya mereka pun pergi piknik ke villa milik neneknya Inrang. Dan ketika sampai mereka pun memasukkan barang bawaan mereka. Namun ketika Inrang menaiki tangga tak sengaja dia pun malah terjatuh. Dan ya, hal itu pun membuat Inrang bisa melihat Yunji. Dan beranggapan bahwa Yunji adalah bidadari. Hal itu pun membuat Inrang langsung terpesona. Sementara itu, Chongsang pun pura-pura tidak membawa ramen. Sehingga dia pun menyuruh Bongpal dan Suyun untuk membelinya. Tentu saja Chongsang sengaja melakukannya agar mereka bisa lebih dekat. Dan ketika pulang, Bongpal melihat Yunji sedang duduk sendirian di tepi sungai. Sehingga Bongpal menyuruh pada Suyun untuk pergi lebih dulu. Bongpal lalu memberikan es krim kepada Yunji. Dan tentu hal itu membuat Yunji sangat senang. Dikarenakan Bongpal sangat perhatian padanya. Singkatnya saat sedang makan, mereka pun menjodohkan Bongpal dengan Suyun agar pacaran. Dan Bongpal pun yang mendengarnya hanya tersenyum. Namun hal itu membuat Yunji semakin cemburu. Sehingga Yunji pun meniupkan asap ke arah Suyun. Kemudian mereka pun berenang di sungai. Namun lagi-lagi Yunji pun yang cemburu terus saja mengganggu Suyun. Dan tanpa mereka sadari ternyata sungai itu sangatlah berbahaya. Namun apa boleh buat, mereka pun yang tidak tahu tetap menikmatinya. Sementara itu seorang polisi bernama Yang mendatangi Haesung untuk dimintai keterangan atas meninggalnya Yeonju. Haesung pun mengatakan Yeonju adalah muridnya. Namun Haesung pun tidak terlalu dekat dengannya. Akan tetapi Yang pun merasa curiga kepada Haesung. Singkat waktu, malam pun datang. Tanpa diduga, ternyata Haesung masuk ke rumah Bongpal untuk mencari sesuatu. Itu artinya mungkin saja Bongpal memiliki sesuatu yang sangat penting bagi Haesung. Dan ketika pulang, Haesung bertemu dengan Yongchol. Hal itu pun membuat mereka langsung terdiam. Dan Haesung kembali terbayang pada Yongchol yang dulu masih berjaya. 오랜만이네요. Sementara itu mereka sedang melakukan permainan memutar botol. Dan saat botol itu mengarah pada Suyun, Chongsang bertanya apakah Suyun menyukai seseorang. Suyun pun mengatakan kalau dia menyukai seseorang, tapi orang itu tidak ada di sini. Tentu hal itu membuat Bongpal merasa patah hati. Dan lagi-lagi Inrang pun kembali bisa melihat Yunji. Dan saat botol itu mengarah pada Bongpal, Suyun pun bertanya apakah Bongpal menyukai seseorang. Namun Bongpal pun tidak menjawabnya dan dia pun langsung pergi. Tentu hal itu pun membuat Yunji merasa sedih. Dikarenakan Yunji suka pada Bongpal dan berharap Bongpal juga suka padanya. Singkat waktu, pagi pun datang. Yunji merasa sangat sedih karena cintanya bertepuk sebelah tangan. Hingga tak lama Suyun pun datang untuk bersantai. Namun tiba-tiba saja ada sesuatu yang mengarah pada Suyun. Dan ya, ternyata hantu penunggu dari sungai menarik Suyun ke dalam air. Tentu hal itu membuat Yunji sangat panik. Hingga tak lama Bongpal pun datang dan langsung menolong Suyun. Dikarenakan kaki dari Suyun terluka,
Bongpal pun langsung pergi untuk membelikan obat dan meminta pada Yunji untuk ikut dengannya. Bongpal sangat marah karena beranggapan kalau itu ulah dari Yunji, dikarenakan Yunji tidak suka pada Suyun. Yunji pun mengatakan bahwa dia tidak melakukannya, tapi Bongpal pun tidak percaya, dan hal itu membuat Yunji merasa kecewa. Tapi di sini ketika Bongpal membeli obat, pemilik warung mengatakan kalau Bongpal harus berhati-hati, dikarenakan di sungai itu ada hantu wanitanya. Mendengar hal itu membuat Bongpal sangat panik dan dia pun langsung pergi. Dan ketika Yunji sedang duduk di sungai, tiba-tiba saja dia pun ditarik oleh hantu tersebut. Namun untungnya Bongpal pun datang untuk menolong Yunji yang tidak sadarkan. Dan akhirnya Bongpal pun berhasil mengalahkan hantu itu dan langsung menolong Yunji. Dan Yunji menangis karena dia sangat ketakutan. Padahal dia kan hantu, masa iya hantu takut sama hantu? Aduh. Dan Bongpal meminta maaf karena telah meninggalkan Yunji. 미안해. Malam harinya di tempat lain, ada seorang ibu yang sangat marah pada anaknya dikarenakan hasil ujiannya kurang memuaskan. Dan tentu hal itu membuat Sokyung merasa frustasi bahkan berniat untuk bunuh diri. Namun ketika akan melompat, dia pun melihat hantu wanita yang sangat menyeramkan. Sementara itu Yunji bermimpi tentang kematiannya, di mana ketika sedang menyeberang Yunji ditabrak oleh mobil. Dan ada seorang pria yang datang menghampiri Yunji. Bukan hanya itu saja, Yunji juga melihat seorang wanita yang sangat khawatir padanya. Ketika Yunji dibawa ke rumah sakit dalam keadaan tidak sadarkan diri. Bongpal yang khawatir pada Yunji memutuskan tidak akan pergi dan membuatkan makanan untuknya. Dan Bongpal pun merasa heran karena ternyata hantu bisa sakit. Yunji mengatakan jangankan sakit, hantu juga bisa jatuh cinta. Sementara itu Yongchol pergi untuk bertemu dengan ayahnya Bongpal. Namun ketika sampai, ayahnya Bongpal tidak ada di sana. Dan Yongchol melihat terdapat banyak sekali kertas mantra. Lalu seorang wanita mengatakan pada saat itu ada pria yang datang. Dan dia mengira kalau itu adalah anaknya. Namun ayahnya Bongpal sangat ketakutan ketika melihat pria itu. Dan dia pun langsung pergi ke belakang bukit. Karena penasaran, Yongchol langsung mencarinya dan melihat batu yang terdapat darahnya. Artinya mungkin saja telah terjadi sesuatu pada ayahnya Bongpal. Di lain tempat, polisi yang bersama temannya bertemu dengan Suyun untuk menanyakan tentang kematian Yeonju. Namun Suyun sangat terkejut karena dia baru tahu kalau Yeonju telah meninggal. Suyun lalu mengatakan pada saat terakhir bertemu dengannya, Yeonju terlihat sangat aneh dan seperti ketakutan. Dan Suyun juga menemukan pulpen milik Haesung yang jatuh dari tasnya Yeonju. Namun Suyun telah mengembalikan pulpen itu pada Haesung. Dan tentu hal itu membuat Yang semakin curiga pada Haesung. Malam harinya Yongchol mencoba untuk menelepon ayahnya Bongpal. Namun ternyata ponselnya ada pada Haesung. Dan tanpa diduga ternyata Haesung lah yang telah membunuh ayahnya Bongpal. Dikarenakan Haesung sedang mencari sesuatu. Singkat waktu, pagi pun datang. Bongpal bertanya pada Chongsang kenapa belum ada pekerjaan lagi untuk mengusir hantu. Chongsang mengatakan anggap saja kalau sekarang kita sedang... Kemudian Inrang memberikan foto pada Bongpal saat mereka liburan. Namun Bongpal terlihat biasa saja dan dia pun langsung pergi. Lalu Bongpal pun kembali mengajari Yunji untuk belajar. Namun nilai dari Yunji masih di bawah standar. Oleh karena itu Bongpal berjanji akan memberikan apapun asalkan nilai Yunji di atas 80. Tentu hal itu pun membuat Yunji semakin bersemangat. Malam harinya ibunya sangat ketakutan melihat Sokyung bertingkah aneh. Dan bahkan menyuruh ibunya untuk keluar. 나가.
Pagi harinya mereka membeli jas untuk seragam mengusir hantu. Namun Yunji pun yang melihat Bongpal sangat ganteng meminta untuk dibelikan juga. Kemudian mereka pun pergi ke rumah Sokjung yang sedang dikurung oleh ibunya. Itu karena semakin hari anaknya semakin bertingkah aneh. Bahkan Sokjung dengan tega melukai ibunya sendiri. Dan dia pun sekarang sering pergi malam. Kemudian Bongpal masuk ke dalam kamarnya yang sangat berantakan. Dan ternyata Sokjung dirasuki oleh hantu jahat. Hingga tiba-tiba dia pun langsung menyerang Bongpal. Namun apalah daya mereka pun sangat kewalahan menghadapinya. Sehingga Sokjung langsung kabur. Dan ternyata hantu itu mempengaruhi Sokjung untuk melompat dari atas apartemen. Tapi untungnya Yunji pun berhasil mencegahnya. Tentu hantu itu sangat marah dan langsung menyerang Yunji. Untungnya Bongpal datang dan langsung menghajar hantu itu. Namun lagi-lagi mereka sangat kesulitan untuk melawannya. Kemudian ibunya meminta maaf kepada Sokjung dan sangat menyesal karena terlalu mengekang anaknya untuk belajar. Dan ya, hal itu membuat hantunya langsung keluar, sehingga Bongpal bisa menghajarnya dengan bebas tanpa takut melukai Sokjung. Malam harinya Yunji berhasil mendapatkan nilai di atas 80. Oleh sebab itu Yunji meminta untuk pergi ke taman hiburan. Dan tentu Bongpal setuju karena dia sudah berjanji. Besok harinya saat pulang kuliah, Bongpal akan pergi ke taman hiburan bersama dengan Yunji. Namun tiba-tiba Soyun pun ditabrak oleh motor. Alhasil Bongpal pun langsung mengantarkan Soyun ke rumah sakit. Sementara itu Yunji menunggu kedatangan dari Bongpal. Namun Yunji pun harus merasa kecewa karena Bongpal tidak datang. Sementara itu, polisi yang mendapat rekaman kamera pengawas sebelum Yeonju mati. Namun ketika melihatnya, tiba-tiba saja kameranya menjadi hitam selama 5 menit. Dan tentu hal itu membuat Yang merasa kesal. Singkat waktu, malam pun datang. Yoongja mengikuti Haesung karena dia menyukainya. Dan di sini Yoongja menemukan kartu pelajar milik Yunji. Namun tak disangka ternyata Haesung bisa melihat Yoongja. Dan tanpa basa-basi, Haesung pun langsung saja Sementara itu, Bongpal datang ke taman hiburan untuk bertemu dengan Yunji. Namun Yunji pun tidak ada di sana, sehingga Bongpal langsung mencarinya ke rumah. Dan ternyata Yunji sedang gelisah galau merana dikarenakan Bongpal tidak datang. Bongpal pun meminta maaf pada Yunji karena ada urusan, sehingga dia pun tidak bisa datang. Dan meskipun Yunji mengatakan tidak apa-apa, namun sebenarnya Yunji pun merasa sangat kecewa. Sementara itu alasan Haesung membunuh ayahnya Bongpal dikarenakan tidak ingin memberikan benda yang selama ini dicari oleh Haesung. Dan yang telah membunuh ibunya Bongpal ternyata Haesung. Itu artinya Haesung adalah jelmaan dari iblis yang menyamar sebagai manusia. Namun ayah Bongpal pun tidak ingin mengatakan benda itu ada di mana. Karena jika benda itu jatuh ke tangan Haesung maka kematian dari istrinya akan sia-sia. Dan karena merasa sangat kesal, Haesung pun langsung membunuhnya. Pagi harinya mungkin saja Bongpal pun mulai suka kepada Yunji. Dan selalu tersenyum ketika melihat Yunji merasa bahagia. Sementara itu sambil tersenyum Indrang terus saja melihat foto itu saat mereka sedang piknik. Itu karena dia tahu di foto itu ada Yunji. Namun Chongsang mengira kalau Indrang suka pada Suyun. Tidak lama Bongpal datang bersama dengan Yunji. Dan Chongsang mengatakan kalau Indrang selalu tersenyum saat melihat foto mereka. Indrang lalu menunjukkan kalau di foto itu ada bidadari yang sangat cantik. Dan Yunji pun menyadari kalau itu adalah dirinya. Singkatnya, Suyun pun mengajak Bongpal untuk makan dengannya sebagai ucapan terima kasih. Yunji yang tahu alasan Bongpal tidak datang merasa sangat kesal dan dia pun langsung pergi.
Dan saat di luar, Haesung terus saja melihat ke arah Yunji. Malam harinya sebagai permintaan maaf, Bongpal pun memberikan sesuatu kepada Yunji. Dan ternyata itu baju dinas untuk mengusir hantu. Tentu Yunji pun merasa sangat senang. Sementara itu di tempat lain, para pekerja berniat untuk menghancurkan rumah sakit jiwa yang tidak digunakan lagi. Dan ternyata dulunya di rumah sakit ini para dokternya selalu menyiksa pasiennya, yang membuat pasiennya meninggal sebanyak 7 orang. Dan semua itu pun terbongkar ketika ada satu pasien yang berhasil kabur. Dan di sini mandornya mendengar suara dari wanita yang meminta tolong. Pagi harinya Bongpal pun sangat terpesona melihat Yunji sangat amat cantik sekali memakai baju barunya. Lalu mereka pun pergi ke rumah sakit jiwa untuk mengusir hantunya. Ketika sampai, mereka mulai memasuki ruangan yang mungkin saja ada hantunya. Namun Chongsang dan Irang malah terpisah dengan Bongpal hingga tiba-tiba dan saat pergi mereka pun dihadang oleh hantu lain. Namun anehnya ketika Bongpal menghajarnya, hantu itu pun seolah meminta tolong pada mereka untuk dibebaskan. 봐라, 그만! Dan mereka pun menyadari kalau hantu itu tidaklah jahat. Hingga tak lama polisi pun datang dan berhasil menemukan mayat dari para hantu itu. Dan sekarang mereka pun bisa kembali dengan tenang. Ternyata mereka pun menyadari kalau selama ini Bongpal ditemani oleh hantu wanita yang sangat cantik. Dengan terpaksa Bongpal pun mengiyakannya, di mana hantu itu bernama Yunji dan sekarang ada di sampingnya. Dan ketika Inrang akan menyentuhnya, Bongpal pun merasa cemburu. 뭐 하시는 거예요? Malam harinya mereka pun pergi ke taman hiburan. Karena Bongpal berjanji akan mengajak Yunji untuk bermain. Namun dikarenakan terbawa suasana, dengan penuh percaya diri Yunji mengatakan kalau dia suka pada Bongpal. 봐라. 나 너 좋아해. Namun hal itu malah membuat Yunji merasa malu. Dan mungkin saja hubungan mereka tidak akan seperti dulu lagi. Itu karena Yunji langsung pergi ketika Bongpal melihatnya. Bahkan saat di rumah, Yunji pura-pura tidur untuk menghindari Bongpal. Dan pagi harinya mereka pun bersikap aneh. Bahkan Bongpal menjadi salah tingkah setiap kali melihat Yunji. Tidak lama Bongpal mendapat telepon untuk mengusir hantu. Dengan perasaan yang canggung, Bongpal pun mengajak Yunji. Namun mereka pun tetap melakukan pekerjaannya dengan baik dan berhasil mengalahkan hantu itu dengan mudah. Singkatnya, supaya hubungan mereka tidak canggung lagi, Yunji pun mengajak Bongpal untuk lomba menaiki tangga. Dan yang menang berhak meminta apapun dari yang kalah. 내가 이겼다! 예! Dan karena Yunji yang menang, Yunji pun ingin kembali menarik perkataannya yang kemarin dan meminta pada Bongpal untuk bersikap seperti biasanya. Namun anehnya tiba-tiba saja badan dari Yunji pun mulai menghilang. Tentu hal itu membuat Bongpal sangat panik hingga akhirnya Yunji pun menghilang. 봐라. Namun tak lama Yunji pun kembali muncul dan Bongpal langsung 사라지지 마. Sesampainya di rumah, Bongpal menyuruh Yunji untuk tidur di kamarnya, sedangkan Bongpal akan tidur di sofa. Yunji pun yang teringat dengan kejadian tadi membuatnya merasa sangat senang dan semakin jatuh cinta pada Bongpal. Sementara itu, Haesung datang ke acara kematian dari Yeonju. Dan atas meninggalnya Yeonju membuat pacarnya bernama Minso merasa sangat sedih. Namun tanpa Minso sadari, ternyata Haesung mengawasinya dari dalam mobil. Di lain sisi, Bongpal yang mulai suka pada Yunji mengajaknya untuk pergi berkencan. Semakin hari, Bongpal pun semakin merasa nyaman bersama dengan Yunji. Bahkan Bongpal mengajaknya untuk membeli baju.
Dan meskipun orang lain berpikir kalau Bongpal orang yang aneh, namun Bongpal tidak peduli sama sekali. Mereka pun berkencan seperti manusia pada umumnya, dengan pergi jalan-jalan dan juga makan bersama. Ditambah lagi, Bongpal pun sangat perhatian kepada Yunji. Sementara itu, polisi menemukan mobil Haesung yang mengarah ke tempat ditemukannya mayat dari Yeonju, sehingga mereka pun memanggil Haesung untuk datang. Di lain tempat, Yunji kembali bermimpi tentang kematiannya, dan melihat wanita yang sangat khawatir padanya. Bongpal pun yang terbangun langsung menghampiri Yunji untuk menemaninya. Di lain sisi, Haesung datang ke kantor polisi untuk diinterogasi. Polisi yang lalu menunjukkan foto dari mobil Haesung yang mengarah ke tempat ditemukannya mayat dari Yeonju. Haesung mengatakan bahwa dia pergi ke sana untuk bertemu dengan ibunya. Namun tak lama mereka mendapat kabar kalau pacar dari Yeonju telah meninggal akibat bunuh diri. Dan sebelum meninggal, Minso mengirimkan pesan pada ibunya bahwa dialah yang telah membunuh Yeonju. Namun ternyata itu semua rencana yang dibuat oleh Haesung agar polisi tidak curiga padanya. Dan yang telah membunuh Minso tentu saja adalah Haesung. Namun karena kurangnya bukti dengan terpaksa polisi melepaskan Haesung. Setelah tiba di klinik miliknya, Haesung yang melihat Bongpal sedang melihat anjing miliknya mengajak Bongpal untuk masuk. Sedangkan Yunji mengejar anjing itu hingga masuk ke ruangan Haesung. Dan ternyata Haesung pun sedang memperhatikannya. Namun Yunji pun belum tahu kalau Haesung bisa melihatnya. Tak lama Bongpal pun datang untuk berpamitan dan mengajak Yunji untuk pergi. Namun ketika di luar, Yungchol melihat Bongpal sedang bicara dengan Haesung. Dan hal itu membuatnya semakin penasaran pada Haesung. Singkatnya, ketika di rumah, Yungchol yang merasa penasaran pada Haesung mencari rekaman video saat Bongpal lulus sekolah. Dan ketika melihat videonya, Yungchol sangat terkejut. Karena ternyata di video itu ada Haesung yang sedang memperhatikan Bongpal bersama ayahnya. Sementara itu, seorang pria bernama Yunmin merasa sangat frustasi karena ditinggal mati oleh pacarnya. Dan hal itu membuat adiknya sangat khawatir. Sehingga dia pun meminta bantuan pada Bongpal untuk mengusir hantunya. Singkatnya, Bongpal pun sudah datang. Dan ketika masuk, Bongpal pun melihat hantu wanita yang langsung pergi saat Bongpal datang. Dan karena hantu itu telah pergi, mereka pun memutuskan untuk pulang. Namun di sini tanpa disengaja Chongsang meminta pada Inrang, jangan pernah jatuh cinta kepada hantu, karena akan membuat hidupmu menjadi susah, dan tentu akan dianggap aneh oleh orang lain. Yunji pun yang mendengarnya menjadi gelisah galau merana, bahkan saat pulang terus saja memikirkannya. Namun Bongpal tidak peduli akan hal itu, dan akan tetap mencintai Yunji apapun yang terjadi hingga tiba-tiba. 좋아해. Sementara itu, Yungchol datang ke tempat Haesung hanya untuk memastikan kalau sebelumnya mereka pernah bertemu. Namun Haesung pun tidak menjawabnya. Dan anehnya setelah bersalaman dengan Haesung, tangan dari Yungchol pun menjadi gemetar. Sesampainya di rumah, Yunji melihat Haesung di dalam video itu. Namun Bongpal pun langsung mematikannya. Sementara itu, dokter mengatakan dari hasil otopsinya, kematian dari Minso adalah bunuh diri. Namun polisi yang pun tidak percaya akan hal itu, dan dia sangat yakin kalau Minso telah dibunuh. Alhasil mereka pun langsung pergi ke rumah ibunya Haesung hanya untuk memastikannya. Namun ibunya terlihat ketakutan saat polisi bertanya tentang Haesung. Hingga tiba-tiba saja Haesung pun ada di luar. Di lain tempat, Yunmin kembali mengamuk dan hal itu membuat adiknya sangat panik. Hingga tak lama hantu pacarnya pun kembali datang. Kemudian Bongpal pun datang, namun Yunmin telah pergi.
Dan ternyata Yunmin berniat untuk bunuh diri agar bisa bersama lagi dengan pacarnya. Namun ternyata hantu itu berniat untuk menolong Yunmin agar tidak bunuh diri. Namun tak lama Yunmin pun malah melompat, dan dengan cepat Bongpal langsung menolongnya. Ternyata selama ini hantu itu pun tidak pernah mengganggu Yunmin, justru selalu menjaga Yunmin agar tidak bunuh diri. Karena semenjak kematiannya, membuat Yunmin tidak bersemangat lagi untuk menjalani hidupnya. Namun pacarnya meminta pada Yunmin untuk tetap bersemangat menjalani hidupnya. Singkatnya, tanpa disengaja, Yongchol melihat Bongpal sedang bercanda dengan hantu, dan tentu hal itu membuat Yongchol sangat marah, dikarenakan kematian dari ibunya Bongpal akibat ulah dari hantu. Namun Bongpal tidak peduli akan hal itu, karena Bongpal telah jatuh cinta kepada Yunji. Singkatnya, Yongchol pun ingat kalau hari ini ulang tahun dari Bongpal. Dan ia pun kembali ke rumah Bongpal untuk memberikan kue ulang tahun. Namun ternyata Bongpal pun tidak ada di rumah. Dan Yongchol menyadari bahwa Yunji ada di sini. Alhasil Yongchol meminta pada Yunji untuk meninggalkan Bongpal. Itu karena hantu dan manusia tidak akan pernah bisa hidup bersama. Mendengar hal itu membuat Yunji semakin sedih. Bahkan sampai menangis memikirkan hubungannya bersama dengan... Malam harinya mereka pun pergi untuk melihat festival kembang api. Kemudian Bongpal mencium kening Yunji, dan tentu hal itu membuat Yunji semakin sedih. Yunji meminta pada Bongpal untuk membelikannya minum. Namun ternyata Yunji sengaja melakukannya agar dia bisa pergi. Meskipun hal itu membuatnya merasa sangat sedih. Yunji sadar kalau mereka tidak akan pernah bisa bersama, dan mungkin inilah yang terbaik untuknya. Dan saat kembali, Bongpal pun sangat panik karena Yunji tidak ada. Kemudian Bongpal pun mencari Yunji ke rumah. Namun tentu saja Yunji pun tidak ada di sana. Dan Bongpal yang melihat kue ulang tahun dari Yongchol menyadari kalau Yongchol yang telah mengusir Yunji. Sehingga Bongpal langsung menelpon Yongchol untuk bertemu. Bongpal bertanya apa yang telah Yongchol katakan kepada Yunji. Yongchol mengatakan bahwa yang Bongpal cintai adalah hantu, dan kalian tidak akan bisa hidup bersama. Namun Bongpal tidak peduli dan sangat marah karena itu bukan urusan Yongchol. Dan Bongpal pun akan pergi untuk mencari Yunji. Sementara itu di tempat lain, seorang pria yang sedang menyetir tiba-tiba saja dikagetkan oleh hantu yang muncul di depannya. Alhasil dia pun kehilangan kendali dan langsung saja pagi harinya Haesung mendatangi makam ibunya Bongpal. Haesung masih mencari benda yang telah disembunyikan oleh ayahnya Bongpal. Dan ternyata benda yang dicari oleh Haesung adalah sebuah alat ritual. Ternyata sebelumnya hantu yang masuk ke dalam tubuh Haesung pernah masuk ke dalam tubuh Bongpal saat Bongpal masih kecil. Namun Yongchol berhasil mengusirnya menggunakan benda tersebut. Sementara itu Inrang merasa patah hati dikarenakan cintanya ditolak oleh Yunji, dan hal itu membuatnya sangat frustasi. Bongpal masih memikirkan Yunji yang sekarang entah ada di mana. Yunji pun merasa bingung apakah ini yang terbaik untuk hubungan mereka atau tidak. Bongpal yang mencari Yunji hingga malam hari, akhirnya berhasil menemukan Yunji yang sedang bersedih. Bongpal meminta pada Yunji untuk pulang bersamanya. Namun Yunji menolaknya dan mengatakan kalau dia tidak bahagia bersama dengan Bongpal. Dengan perasaan gelisah galau merana, Bongpal langsung pergi meninggalkan Yunji. Pagi harinya Yongchol bertemu dengan biksu yang menjaga makam ibunya Bongpal. Biksu itu mengatakan ada pria yang datang ke makam ibunya Bongpal, dan Yongchol menyadari kalau itu adalah Haesung.
Sementara itu, Yunji melihat ada seorang wanita yang ditabrak oleh mobil. Dan hal itu membuat Yunji kembali teringat tentang kematiannya. Dan faktanya ternyata yang telah menabrak Yunji adalah Haesung. Haesung sengaja melakukannya karena dia yakin benda itu ada pada Yunji. Malam harinya Yunji bertemu dengan seorang wanita yang ada dalam ingatannya. Dan ternyata wanita itu adalah ibunya. Sehingga Yunji mengikuti ibunya sampai ke rumah. Ternyata dulunya Yunji seorang atlet bela diri yang telah banyak memenangi perlombaan. Ibunya pun merasa sangat sedih sambil melihat foto dari Yunji. Namun ternyata Haesung sedang memperhatikan rumah dari Yunji. Sementara itu mereka dalam perjalanan untuk mengusir hantu. Namun tiba-tiba saja 선배 앞에! saat mereka akan pergi, ternyata hantu itu menarik kakinya Chongsang. Namun untungnya Bongpal berhasil menolongnya. Dan karena merasa sangat kesal, Bongpal melampiaskan semua amarahnya pada hantu itu. Namun tiba-tiba saja ada mobil yang datang. Dan hal itu membuat Bongpal terluka, sehingga mereka pun langsung membawa Bongpal ke rumah sakit. Sementara itu, ibu Yunji mendapat telepon dari rumah sakit. Hal itu membuat ibunya sangat panik sehingga dia pun langsung pergi ke rumah sakit. Dan tanpa diduga ternyata selama ini Yunji belum mati, tapi dia mengalami koma selama 5 tahun. Tentu hal itu membuat Yunji merasa sangat senang, sehingga dia pun langsung pergi untuk bertemu dengan Bongpal. Dan ternyata secara kebetulan Bongpal pun ada di rumah sakit yang sama. Dan tanpa disengaja Yunji pun melihat Bongpal dan langsung menghampirinya. Di sini Yunji meminta maaf karena telah meninggalkan Bongpal. Namun tiba-tiba saja tubuh dari Yunji mulai menghilang. Ternyata hal itu dikarenakan oleh Haesung yang akan membunuh Yunji. Dokter pun berusaha untuk menolong Yunji, dan di sini Yunji pun akhirnya menghilang. Hal itu pun membuat Bongpal sangat panik. Dan ya, tanpa diduga, ternyata Yunji kembali sadar dari komanya. Hal itu pun tentu saja membuat Haesung sangat terkejut. Sedangkan Bongpal yang mencari Yunji malah jatuh pingsan. Namun masalahnya meskipun Yunji telah sadar dari komanya selama 5 tahun, hal itu membuatnya tidak ingat apapun. Dokter mengatakan hal itu sangat wajar, dikarenakan Yunji baru sadar dari komanya selama 5 tahun. Dokter meminta pada mereka untuk bersabar, karena sedikit demi sedikit ingatan dari Yunji akan kembali. Dan Yongsol sangat marah pada mereka dikarenakan mengajak Bongpal untuk mengusir hantu. Kabar dari Yunji pun yang sadar dari komanya selama 5 tahun membuat mereka semua sangat senang, dan hal itu merupakan sebuah keajaiban. Inrang pun yang penasaran mencoba untuk melihatnya. Dan ya, tentu saja hal itu membuat Inrang sangat terkejut, sehingga dia pun mengatakan pada Bongpal bahwa Yunji masih hidup, di mana selama ini Yunji koma selama 5 tahun. Alhasil Bongpal pun langsung pergi untuk melihatnya. Namun tentu saja Yunji pun tidak kenal kepada Bongpal. Tak lama ibunya datang dan menyuruh Bongpal untuk pergi, karena anaknya baru sadar dari komanya sehingga butuh istirahat. Tentu Bongpal pun merasa sangat sedih, dikarenakan Yunji sama sekali tidak ingat padanya, sehingga dia pun langsung pulang bersama dengan Yungjol. Singkatnya mereka pun datang ke rumah Bongpal untuk mengatakan bahwa Yunji korban tabrak lari, dan hal itu membuatnya hilang ingatan. Namun Bongpal pun tidak perlu khawatir, dikarenakan ingatan dari Yunji pun akan kembali, dan meminta pada Bongpal agar tetap bersemangat. Yongchol pun yang tahu akan hal itu membuatnya sangat terkejut.
그 애가 Sementara itu, ketika Yunji sedang jalan-jalan, tiba-tiba saja kursi rodanya malah mundur. Namun untungnya ada Haesung sehingga mengantarkan Yunji ke kamarnya. Singkatnya, Bongpal pun datang dan mengatakan kalau dia pacar dari Yunji. Tentu hal itu membuat Yunji sangat terkejut dan tidak percaya. Dan meskipun Yunji merasa kesal pada Bongpal, namun Bongpal pun datang setiap hari untuk bertemu dengan Yunji dengan harapan ingatan dari Yunji akan kembali. Tak lama Yongchol pun datang untuk memberikan hadiah kepada Yunji. Namun Yunji pun tidak ada di sana, sehingga Yongchol meminta pada ibunya untuk mengatakan pada Yunji bahwa makanan ini sebagai permintaan maaf dari biksu yang dulu pernah menyakiti Yunji. Namun ketika pulang, Yongchol melihat Yunji sedang bersama dengan Haesung. Singkatnya, Bongpal mengajak Yunji untuk makan siang dengannya. Dan di sini Yunji pun sangat menyukai masakan dari Bongpal dan bertanya bagaimana bisa Bongpal tahu makanan kesukaannya. Namun Bongpal pun hanya tersenyum. Dan saat Yunji akan kembali ke kamarnya, tak sengaja dia pun malah terjatuh. Dan hal itu membuatnya kembali teringat saat pertama kali bertemu dengan Bongpal. Namun saat kembali ke kamarnya, Yunji pun merasa seperti ada yang sedang mengikutinya hingga tiba-tiba Yunji pun yang sangat takut memanggil nama Bongpal. Hingga tak lama Bongpal pun datang. Ternyata hantu itu adalah seorang dokter yang bunuh diri, dikarenakan telah membunuh pasiennya saat sedang melakukan operasi. Sementara itu, secara diam-diam Yongchol masuk ke ruangan Haesung. Dan dia pun sangat terkejut melihat kartu pelajar milik Yunji. Hingga tak lama Haesung pun datang. Namun dengan santainya Yongchol mengatakan bahwa dia dengan perasaan yang sangat amat takut, Yunji berusaha untuk melawan hantu itu. Hingga tak lama Bongpal datang dan langsung menolong Yunji. Bongpal sangat panik dikarenakan Yunji tidak sadarkan diri, sehingga Bongpal pun memanggil dokter. Di lain sisi, mereka saling melihat dengan tatapan yang tajam setajam silet. Hal itu pun membuat suasana semakin memanas. Namun untuk kali ini Haesung melepaskan Yongchol. Sam. Pagi harinya ibunya bertanya tentang kejadian semalam. Yunji mengatakan bahwa dia melihat hantu yang sangat menyeramkan, di mana hantu itu salah satu dokter yang ada di rumah sakit ini yang mati karena bunuh diri. Namun untungnya Bongpal datang untuk menolong Yunji. Malam harinya hubungan Bongpal dan Yunji semakin dekat. Bahkan Yunji merasa sangat nyaman pada Bongpal. Besok harinya Bongpal akan kembali bertemu dengan Yunji. Dikarenakan hari ini Yunji akan pulang dari rumah sakit. Dan sebelum pergi, Bongpal membeli kalung untuk diberikan kepada Yunji. Namun apa mau dikata, ibu Yunji meminta pada Bongpal untuk menjauhi anaknya, dikarenakan semalam anaknya pingsan. Tentu hal itu membuat Bongpal menjadi sedih. Singkatnya Yunji pun sudah pulang ke rumah, dan sangat senang karena mendapat banyak sekali hadiah. Malam harinya Yunji mencoba untuk menghubungi Bongpal, namun Bongpal malah mengabaikannya. Itu karena Bongpal teringat dengan perkataan dari ibunya Yunji. Pagi harinya saat di kampus, mereka pun akan memasang spanduk untuk mencari saksi tentang kasus tabrak lari dari Yunji 5 tahun yang lalu. Namun tak lama Yunji datang ke kampus untuk bertemu dengan Haesung. Rencananya Yunji akan kuliah di sini asalkan nilai ujiannya bagus. Semua orang pun sangat terpesona melihat kecantikan dari Yunji. Namun saat di kampus, Yunji melihat Bongpal sangat dekat dengan Suyun, dan ternyata hal itu membuatnya cemburu. Sementara itu, Yongchol datang ke kantor polisi untuk mengatakan kalau barang-barang milik Yunji ada di kantor Haesung. Namun tak lama polisi datang bersama Chongsang dan juga Indra, di mana mereka dilaporkan oleh warga dikarenakan memasang spanduk tanpa izin. Namun polisi pun hanya memberi peringatan pada mereka.
Dan ternyata hal itu membuat polisi yang merasa kalau kasusnya saling terhubung dan membuatnya semakin penasaran pada Haesung. Dan Yung Chol pun meminta pada mereka untuk mengawasi Haesung karena mungkin saja Haesung ada hubungannya dengan semua ini. Di lain tempat dengan perasaan yang malu, Suyun mengatakan kalau dia suka pada Haesung. Namun apa boleh buat, Haesung menolaknya dan dia pun langsung pergi meninggalkan Suyun. Tentu hal itu membuat Suyun sangat sedih. Sementara itu saat mereka sedang duduk bersama, Yoonji merasa kalau sebelumnya pernah duduk di sini bersama dengan Bongpal. Kemudian Yoonji pun pergi untuk bertemu dengan temannya. Dan di sini Bongpal melihat Suyun sedang gelisah galau merana dikarenakan cintanya ditolak oleh Haesung. Alhasil Suyun pun mengajak Bongpal untuk minum dengannya. Namun saat sedang asik mengobrol, Bongpal pergi sebentar ke toilet. Dan di lain sisi Yoonji menelpon Bongpal untuk mengajaknya bertemu. Namun yang mengangkat teleponnya malah Suyun. Tentu hal itu membuat Yoonji semakin cemburu. Dan karena terlalu banyak minum, Bongpal berniat untuk mengantarkan Suyun pulang ke rumahnya. Namun tak lama Yoonji datang dan langsung menarik tangan Bongpal. Yoonji sangat marah pada Bongpal karena pergi dengan wanita lain. Padahal sebelumnya Bongpal pernah mengatakan kalau dia pacar dari Yoonji. Tentu hal itu membuat Bongpal sangat senang dan langsung saja. Namun Yoonji yang kaget langsung menendang Bongpal dan sangat marah karena dia belum pernah berciuman. Namun tak lama mereka pun kembali baikan dan Bongpal memberikan kalung itu pada Yoonji. Dan sekarang mereka pun sudah resmi pacaran. Sehingga Bongpal pun mengantarkan Yoonji pulang dan Yoonji meminta pada Bongpal jangan pernah dekat dengan wanita lain. Sementara itu polisi berhasil menemukan bahwa mobil yang telah menabrak Yoonji 5 tahun yang lalu ternyata milik Haesung. Namun Haesung menjual mobilnya untuk menghilangkan barang bukti. Dan di sini Haesung sedang membakar barang-barang milik Yoonji. Sementara itu ketika Yoonji akan tidur, tiba-tiba saja dan ya, tentu hal itu membuat Yoonji sangat ketakutan dan langsung menelepon Bongpal. Tak lama Bongpal pun datang dan melihat Yoonji yang sangat ketakutan. Yoonji pun lalu mengatakan pada Bongpal kalau dia bisa melihat hantu. Namun tanpa mereka sadari ternyata Haesung sedang mengawasi mereka. Yoonji bertanya pada Bongpal kenapa Bongpal tidak takut saat melihat hantu. Bongpal mengatakan waktu kecil dia sangat takut saat melihat hantu dan membuatnya merasa tidak tenang. Namun Yongchol selalu ada untuknya, sehingga membuat Bongpal tidak takut lagi pada hantu. Dan sekarang Bongpal pun akan selalu ada untuk Yoonji. 옆에는 항상 내가 있을 거니까. Singkatnya setelah di rumah, Bongpal mengatakan pada Yongchol kalau Yoonji bisa melihat hantu. Yongchol pun meminta pada Bongpal untuk bersabar. Kemungkinan yang Yoonji alami sekarang ini akibat koma selama 5 tahun. Pagi harinya Bongpal mengajari Yoonji bela diri untuk berjaga-jaga jika nantinya bertemu dengan hantu jahat. Namun ternyata Yoonji lebih hebat daripada Bongpal. Dan ya, hal itu membuat mereka menjadi salah tingkah. Kemudian Chongsang akan mencoba untuk melawan Yoonji dan hasilnya sementara itu seorang pria menemukan mayat di hutan. Yang ternyata mayat itu adalah ayahnya Bongpal yang dibunuh oleh Haesung. Dengan cepat polisi pun langsung menelepon Yongchol. Tentu Yongchol pun yang melihatnya sangat terkejut dan tidak tahu harus mengatakan apa kepada Bongpal. Namun mau bagaimanapun juga Bongpal harus tahu tentang ayahnya. Sehingga dengan berat hati Yongchol mengatakan kalau ayahmu telah meninggal. Awalnya Bongpal pun sempat tidak percaya. Namun ketika melihatnya Bongpal pun sangat terpukul. Bahkan Bongpal pun mengabaikan telepon dari Yoonji.
Kemudian Bongpal mempersiapkan acara pemakaman ayahnya. Namun Yongchol menelepon Yunji untuk mengatakan kalau Bongpal sedang berduka karena ayahnya telah meninggal. Tentu hal itu membuat Yunji sangat sedih, sehingga dia pun langsung pergi untuk bertemu dengan Bongpal dan melihat Bongpal yang sedang bersedih. Namun saat Yunji melihat foto ayah Bongpal, dia pun kembali teringat kejadian 5 tahun yang lalu, di mana saat Yunji ada di kuil, ayah Bongpal menitipkan benda pada Yunji dan meminta untuk mengantarkan benda itu pada Bongpal. Dan ternyata benda itu adalah alat ritual yang dicari oleh Haesung untuk dia hancurkan, karena Haesung sangat takut pada benda itu. Yongchol pun yang tahu akan hal itu meminta pada Yunji agar tidak mengatakan tentang hal ini kepada siapapun. Namun masalahnya sekarang Yunji pun tidak tahu benda itu ada di mana, sehingga Yunji pun langsung pergi untuk mencarinya. Ternyata Haesung juga ada di sana dan bertemu dengan Yongchol. Tentu hal itu membuat Yongchol sangat marah. 이놈이 무슨 낯자고 얘기를 찾아왔느냐 이놈. Ternyata setelah roh jahat keluar dari dalam tubuh Bongpal, roh jahat itu pun mencari tubuh baru dan kebetulan Haesung ada di sana. Yongchol pun berusaha untuk melawan Haesung. Namun apalah daya, Yongchol bukanlah tandingannya karena Haesung sangatlah kuat. Namun kali ini Haesung pun tidak akan membunuh Yongchol, dikarenakan sekarang kemampuan dari Yongchol telah hilang, sehingga Yongchol bukanlah ancaman baginya. 장례 잘 치르세요. Sementara itu Bongpal membuka surat dari ayahnya yang belum pernah dibacanya sama sekali. Hal itu pun membuat Bongpal semakin sedih dan meminta maaf pada ayahnya. Dan Yunji yang mendengar Bongpal sedang menangis merasa sangat sedih. Namun di sini Yunji tidak punya pilihan lain, sehingga dia mengatakan kalau besok akan pindah. Tapi karena Bongpal sedang bersedih, dia pun hanya diam saja. 기다려 봉팔아. Namun saat akan pulang, Yunji bertemu dengan Haesung, dan Haesung mengajaknya untuk masuk ke dalam. Di lain sisi, polisi yang datang ke rumah Bongpal untuk mengatakan kemungkinan besar ayah dari Bongpal dibunuh oleh Haesung. Bongpal pun yang penasaran langsung bertanya pada Yongchol. Dan dengan berat hati Yongchol mengatakan di dalam tubuh Haesung terdapat roh jahat yang dulu pernah masuk ke dalam tubuh Bongpal. Dan sekarang Haesung pun sedang mengincar Yunji dan juga Bongpal untuk mendapatkan benda ritual. Sementara itu tak lama setelah minum, Yunji mulai merasakan pusing. Dan ternyata minuman itu telah dicampur obat tidur oleh Haesung. Sedangkan Bongpal pun sangat panik karena Yunji tidak dapat dihubungi. Hal itu pun membuat Bongpal menyadari telah terjadi sesuatu kepada Yunji. Sementara itu mereka sedang mengawasi klinik Haesung. Dan tak lama Haesung pun keluar sambil membawa Yunji. Namun mereka pun tidak tahu kalau itu adalah Yunji. Dan karena penasaran mereka pun mengikuti Haesung. Bongpal yang sangat khawatir pada Yunji datang ke tempat Haesung. Namun tempat ini pun dikunci, sehingga Bongpal pun memecahkan kacanya agar bisa masuk ke dalam. Tapi Bongpal tidak menemukan siapapun dan hanya menemukan kalung milik Yunji, sehingga Bongpal pun langsung menelepon polisi. Sementara itu Haesung mengganti mobilnya agar tidak mudah dilacak oleh polisi. Dan mereka pun sangat terkejut melihat Haesung sedang memindahkan Yunji. Namun tak disengaja indera bicara terlalu kencang, yang membuat mereka hampir ketahuan. 거기 뭐요? Dan untungnya ada penjaga yang datang. Namun karena penjaga itu melihat Yunji, alhasil Haesung pun langsung membunuhnya. Mereka langsung mengikuti Haesung, namun sial mobilnya malah mogok. Alhasil mereka pun menelepon Bongpal untuk datang. Namun polisi kesulitan untuk melacak Haesung. Dan untungnya Indrang berhasil menemukan GPS di mobil Haesung sebelumnya dan berhasil menemukan tujuan dari Haesung selanjutnya. Sementara itu polisi memanggil ibunya Haesung. Dan ibunya sangat sedih kalau Haesung terlibat dalam kasus pembunuhan. Kemudian Yongchol mengajak ibu Haesung untuk bicara dengannya. Di sini ibunya mengatakan kalau dulu dirinya sering dipukuli oleh suaminya.
dan Haesung mencoba untuk membelanya. Namun tak disangka Haesung mendorong ayahnya dari atas apartemen. Sementara Yoonji sangat panik melihat tangannya diikat oleh Haesung. Namun di sini Yoonji kembali teringat di mana dia menyimpan benda ritual itu, dan Haesung meminta pada Yoonji untuk mengatakan di mana benda itu disimpan. Tak lama mereka pun datang untuk menolong Yoonji, dan sebelum pergi Yoonji menuliskan pesan di ponselnya untuk Bongpal. Dan saat datang mereka pun tidak menemukan Yoonji. Dan Bongpal menemukan ponsel milik Yoonji yang berisikan pesan kemana dia akan dibawa oleh Haesung. Sementara itu Yongchol bertemu dengan temannya untuk mengambil senjata miliknya yang telah diberi mantra untuk mengalahkan Haesung. Sesampainya di tempat tujuan, dengan sadisnya Haesung membunuh penjaganya. Tak lama mereka pun datang dan melihat petugas yang telah tewas. Itu artinya Haesung ada di sini. Sehingga mereka pun langsung pergi untuk mencari Yoonji. Dan Haesung pun berhasil mendapatkan benda itu. Namun Yoonji pun mencoba untuk melawannya. Akan tetapi dengan kekuatannya Haesung berhasil mengejar Yoonji. Haesung berniat untuk membunuh Yoonji. Namun untungnya Bongpal keburu datang dan langsung mengajar Haesung. Namun apalah daya, Bongpal bukanlah tandingan Haesung, sehingga Haesung berhasil mengalahkan Bongpal dengan mudah. Namun hal itu pun percuma saja karena Haesung berhasil mengalahkan Yongchol. Kemudian roh jahat itu berniat akan pindah ke dalam tubuh Bongpal. Akan tetapi dengan sisa tenaganya, Yongchol menggunakan jurus pamungkasnya untuk membunuh Haesung. Dan ya, hal itu pun berhasil mengalahkan Haesung. Namun sekarang roh jahat itu akan masuk ke dalam tubuh Bongpal. Tapi dengan sigap Yongchol menghadangnya dan meminta pada Yoonji untuk mencari benda ritual itu. Dan ya, roh jahat itu pun berhasil mengalahkan Yongchol. Namun untungnya Yoonji pun berhasil menemukan benda itu dan langsung melemparkannya pada Bongpal. Bongpal sangat panik dan mengira kalau Yongchol telah mati. Namun ternyata Yongchol masih hidup dan hanya kehabisan tenaga. Tak lama mereka pun datang bersama dengan polisi. Dan meskipun hal itu perbuatan dari roh jahat, namun mau tidak mau Haesung pun harus ditahan. Bongpal yang melihatnya merasa sangat kasihan, itu karena Haesung hanyalah korban. Singkatnya, Bongpal bersama polisi mengantarkan Yoonji pulang ke rumah. Namun ibu Yoonji sangat marah pada Bongpal, dikarenakan telah 2 kali membuat Yoonji dalam bahaya, dan meminta pada Bongpal untuk menjauhi Yoonji. Mendengar hal itu, Bongpal pun hanya terdiam. Dan saat akan pulang, Bongpal memberikan kalung itu untuk ibunya, mengatakan pada Haesung bahwa yang telah melakukan pembunuhan itu adalah roh jahat yang ada di tubuh Haesung. Namun meskipun begitu tetap saja Haesung akan dihukum. Dan Haesung pun mengatakan pada ibunya bahwa di hatinya ingin melakukan hal itu juga. Sementara itu Yoonji menelepon Bongpal untuk mengatakan kalau sekarang dirinya akan pindah. Dan Yoonji sangat berharap kalau Bongpal akan datang. Namun Bongpal pun hanya melihat Yoonji dari kejauhan, dikarenakan ibu Yoonji meminta pada Bongpal untuk menjauhi anaknya. Singkatnya, Yoonji pun sangat giat belajar agar bisa mendapatkan hasil ujian yang bagus dan bisa masuk ke kampus yang sama dengan Bongpal. Dan akhirnya hari itu pun tiba. Yoonji pun tidak sabar untuk melihat hasil ujiannya. Namun Yoonji merasa kesal karena ada hantu yang terus saja mengganggunya.
Namun ternyata Yunji pun tidak lulus ujian. Hal itu membuatnya merasa sangat sedih. Namun Bongpal tetap memberikan semangat pada Yunji untuk kembali mencobanya tahun depan. Saat di kampus, Bongpal dihampiri oleh teman wanitanya untuk mengajak Bongpal datang ke acara penerimaan mahasiswa baru. Satu persatu dari mereka memperkenalkan dirinya pada seniornya. Namun Bongpal pun hanya diam saja karena masih memikirkan Yunji. Namun tiba-tiba dan ya, ternyata Yunji berbohong pada Bongpal hanya untuk memberikan kejutan padanya. Dan saat ditanya apakah Yunji punya pacar, Yunji pun mengatakan kalau dia sudah punya pacar dan sekarang ada di sini. Bongpal pun merasa sangat senang. Setelah sekian lama tak bertemu, akhirnya mereka pun bisa kembali bersama. Dan sekarang Yunji pun tinggal bersama dengan pamannya. Singkatnya, Bongpal menyuruh pada Yungchol untuk berhenti menjadi pengusir hantu dan meminta untuk tinggal bersama dengannya. Tentu hal itu pun membuat Yungchol menjadi terharu. Singkatnya, Yunji mendapat pesan kalau ibunya ada di rumah, sehingga menyuruh pada Bongpal untuk pulang sekarang juga. Namun bukannya pulang, dengan gagah beraninya Bongpal pun bertemu dengan ibu Yunji, tentunya untuk meminta restu hubungan mereka. Saat di dalam, Bongpal pun meminta izin untuk berpacaran dengan Yunji. Dan ya, ternyata Bongpal mendapat restu dari ibu Yunji untuk pacaran. Pagi harinya mereka mengajak Bongpal dan Yunji untuk kembali mengusir hantu. Akan tetapi Bongpal menolaknya. Namun Yunji tidak keberatan untuk kembali mengusir hantu. Karena bagi Yunji tidak semua hantu itu jahat. Karena ada hantu yang harus dibantu agar mereka kembali ke tempat asalnya dengan tenang. Dan akhirnya mereka pun kembali mengusir hantu. Dan tugas pertama mereka mengusir hantu yang ada di restoran. Dan film pun tamat cuy.